Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yunita NPM 181100257 jurusan PGMI kelas G akan mempresentasikan buku modul 1 yaitu pengertian dan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Bahan ajar pada dasarnya adalah suatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Menurut Remillard and Hart, bahan ajar dapat diartikan sebagai berupa bahan ajar orang yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses pembelajaran. Ragam bahan ajar cetak dan ragam bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak yaitu seperti buku teks, model, atau buku ajar mandiri, brosur, dan poster. Sedangkan bahan ajar non-cetak yaitu seperti video, audio, multimedia, dan orang. Dalam pembahasan bahan ajar terdapat 5 ragam bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar video, bahan ajar digital dan multimedia. Yang kelima ada bahan ajar jaringan komputer dan internet. Contoh dari 5 ragam bahan ajar tersebut, yang pertama itu bahan ajar cetak, contohnya buku teks, modul, brosur, poster. Yang kedua, contoh bahan ajar audio seperti kaset, audio, dan CD audio. Yang ketiga, bahan ajar video, contohnya seperti DVD, VCD. Yang keempat, bahan ajar digital dan multimedia, contohnya komputer. Yang kelima, bahan ajar jaringan komputer dan internet, contohnya situs web, blog, dan internet. Selanjutnya itu ada indikator bahan ajar efektif. Menurut Haynes dan kawan-kawan mengungkapkan 4 indikator yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memilih efektivitas dan efisien penggunaan bahan ajar, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mampu memotivasi peserta didik untuk melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Yang ketiga, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didik terhadap isi atau materi yang telah dipelajari. Yang keempat, mampu membuat peserta didik berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pengadaan dan pemilihan bahan ajar. Pengadaan dan pemilihan bahan ajar yang akan digunakan dalam mendukung aktivitas belajar dan pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, memanfaatkan atau memodifikasi bahan ajar yang telah ada untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memproduksi bahan ajar baru yang sesuai untuk digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran pada diri peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan instruktur dapat juga membeli bahan ajar dari sumber-sumber komersial penyedia bahan ajar untuk digunakan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Haynes dan kawan-kawan juga mengemukakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan ajar yang tepat untuk digunakan dalam menciptakan aktivitas belajar yang terkandung di dalam bahan ajar. Yaitu yang pertama, apakah bahan ajar yang digunakan sesuai dengan kurikulum? Yang kedua, apakah isi informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalam bahan ajar tergolong akurat dan baru? Yang ketiga, apakah isi informasi yang terdapat pada bahan ajar dapat disampaikan dengan jelas dan singkat? Yang keempat, apakah bahan ajar yang akan digunakan mampu memotivasi dan meningkatkan minat belajar peserta didik? Yang kelima, apakah bahan ajar yang dipilih mampu melibatkan mental peserta didik dalam aktivitas pembelajaran? Yang selanjutnya, apakah kualitas teknis dari bahan ajar yang akan digunakan baik? Selanjutnya, apakah bahan ajar yang akan digunakan telah diuji coba sebelumnya? Lalu, apakah bahan ajar yang akan digunakan bebas dari kepentingan iklan komersial di dalamnya? Apakah penggunaan bahan ajar tersebut telah dilengkapi dengan panduan dan petunjuk tentang bagaimana cara penggunaannya? Yang digunakan dalam mendukung program pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akses. Yang kedua, biaya produksi.
Yang ketiga, dukungan terhadap aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, interaktivitas dan kemudahan penggunaan. Yang kelima, dukungan. Yang keenam, kebaruan materi dan isi pelajaran. Yang ketujuh, kecepatan untuk memodifikasi bahan ajar jika diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.